Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tadi kelompok satu kelas Farmasi A yang beranggotakan ada Amanda Nur Syifa, Melia Azizah, Nur Kamalia, Risa Aulia, Dayanti, Yohana Kasikarna Dewi, dan Yulia Elizabeth. Di sini kami akan membawakan materi tentang salah satu protozoa yaitu Giardia lamblia. Kepada teman-teman dipersilakan. Baik, di sini ada pengertian Giardia lamblia, yaitu adalah protozoa yang bersifat patogen, menyerang pada usus manusia dan hewan. Biasanya spesies ini menyebabkan penyakit giardiasis. Giardia lamblia sering ditemukan menginfeksi penduduk dengan sanitasi yang rendah. Giardia lamblia dapat ditemukan di seluruh dunia, yaitu pada sejumlah besar mamalia termasuk ternak, hewan peliharaan, satwa liar, dan hewan air. Hospes dari Giardia lamblia adalah manusia dan hospes reservoirnya, atau adalah tikus. Stadium Giardia lamblia itu ada dua, ada kista dan tropozoid. Siklus hidup Giardia lamblia yang pertama, kista terinfeksi, kemudian kista yang terinfeksi masuk manusia melalui konsumsi, kemudian kista tersebut menginfeksi empedu, lalu trofozoid di usus kecil bagian atas yang melekat pada mukosa, kemudian trofozoid tersebut menjadi non-infektif dan bisa menjadi kista yang infektif. Siklus hidup, trofozoid dari G. lamblia memproduksi dengan pembelahan longitudinal. Organel yang mengalami pembelahan dalam urutan sebagai berikut: inti, disk, perekat, dan sitoplasma. Di duodenum dan saluran empedu dari inangnya, trofozoid bisa baik mempertahankan posisi dengan melampirkan disk perekat yang besar ke sel epitel atau menggunakan flagela untuk berenang cepat di lumen. Difasilitasi oleh dua flagela ventral bekerja dengan pelak eksibel dari disk, trofozoid melalui saluran pencernaan biasanya menjadi kista di usus besar. Tahap transmisi kistik biasanya bulat telur dan panjang rata-rata 11 mikrometer, kisaran 9-12 UMM. Dalam pewarnaan salin, butiran refraktil dapat dilihat pada kista dan sitoplasma, tampaknya terlepas dari dinding kista di beberapa tempat. Pada kista diwarnai dengan yodium atau hematoxylin 2-4 inti yang terlihat di samping sejumlah bril dan badan median. Penyakit yang disebabkan oleh Giardia lamblia ialah giardiasis. Giardiasis adalah infeksi usus yang disebabkan oleh parasit Giardia. Giardiasis menyebar melalui makanan atau air yang terkontaminasi atau kontak antar manusia. Giardiasis memiliki gejala berupa diare, penurunan berat badan, kembung, gas, sembelit, mual, muntah, ruam, dan juga demam. Terapi pengobatan. Nah, terapi pengobatan ini terlepas dari pengakuannya sebagai patogen manusia yang penting, ada relatif sedikit agen yang digunakan dalam terapi. Nah, pengalaman klinis terbesar adalah dengan nitronidazol, yaitu metronidazol, tinidazol, dan ornidazol yang sangat efektif. Namun, metronidazol telah dilaporkan adanya resistensi terhadap giardiasis. Kemudian ada rekomendasi yang dibuat untuk pengobatan pilihan dalam situasi klinis yang berbeda. Yang pertama yaitu metronidazol, obat umum yang sering digunakan, dapat menyembuhkan 90% individu, dan dosis tunggal tinidazol atau ornidazol juga memiliki pengaruh yang sama. Kemudian yang kedua yaitu furazolidon. Nah, yang ini merupakan salah satu atau satu-satunya bentuk suspensi cair dan penggunaannya telah dianjurkan pada pediatrik. Kemudian yang ketiga yaitu kombinasi dari albendazol dan metronidazol 100% efektif pada pasien dengan giardiasis
resisten metronidazole atau gagal dalam 3 sampai 5 rangkaian terapi metronidazole oral standar. Yang keempat yaitu albendazole. Nah, albendazole juga merupakan pilihan tepat untuk anak-anak apabila ingin meminimalisir efek samping. Kemudian paramomisin diusulkan sebagai pengobatan infeksi resisten selama kehamilan, yang berarti ini dapat atau aman digunakan pada ibu hamil. Kemudian yang terakhir yaitu nitronidazole atau quinacrine dalam penggunaan jangka panjang untuk pasien infeksi yang resistensi. Baik, kita lanjut ke bagian recommended dosing and adverse effect of anti-giardia drugs atau bisa disebut dosis yang dianjurkan dan efek samping dari obat giardia. Yaitu ada metronidazole, itu dosis dewasanya pada 250 mg 3 kali sehari pada jangka waktu 5-7 hari. Kalau untuk dosis pediatrik atau anak-anak itu 5 mg per kilogram sehari pada jangka waktu 5-7 hari. Nah, efek samping atau dampak buruk yang bisa aja terjadi itu salah satunya ada sakit kepala, vertigo, mual, rasa mau muntah, urtikaria. Kemudian untuk ada tinazole itu untuk dewasa itu 2 gram pada dosis tunggal. Kemudian untuk dosis untuk anak-anak itu 50 mg per kilogram. Dosis tunggal juga untuk maksimalnya sama 2 gram dengan dosis dewasa. Kemudian untuk dampak buruk atau efek sampingnya itu hampir serupa dengan metronidazole. Sama juga seperti orinidazole itu memiliki efek samping atau dampak buruk yang serupa dengan metronidazole. Namun efek samping ini tidak semata-mata akan terjadi pada setiap pasien. Ada aja beberapa pasien yang tidak mengalami efek samping ini. Kemudian ada furazolidon untuk dewasa yaitu 100 mg pada pengobatan 7-10 hari. Kemudian yang pediatrik itu ada 2 mg per kilogram dalam jangka waktu pengobatan 10 hari. Adapun efek sampingnya itu hampir serupa juga, ada mual, ada muntah, tapi ada juga warna urin berubah menjadi warna coklat seperti itu. Lalu ada quinarislinek itu 100 mg 3 kali sehari pada 5-7 hari untuk dosis dewasa, dan untuk pediatrik ada 2 mg per kilogram dalam 7 hari pengobatannya. Adapun efek samping itu ada mual, muntah, pusing, sakit kepala. Adapun bisa juga adanya perubahan warna kulit menjadi kuning atau oranye pada membran mukosa. Baik, itu dia tadi pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk pertanyaan mungkin nanti bisa disampaikan melalui ketika presentasi sesi diskusi di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.